Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 224. Hong Hong. Hutan bergetar, dan bumi bergetar. Semua pohon kuno bergoyang, dan dedaunan beterbangan dengan kacau ke udara. Seolah-olah terjadi gempa besar. Seekor naga tanah meraung. Tubuhnya sebesar gunung, dan panjangnya lebih dari 100 meter. Saat ini sedang berjalan melalui hutan, dan tabrakan dari binatang buas seperti ini sudah cukup untuk meruntuhkan sebuah gunung kecil. Sebuah cakar tebal jatuh, menghancurkan pohon-pohon kuno. Batu-batu raksasa terbang ke segala arah karena langsung menginjak-injak tanah gunung. Meskipun terlihat agak canggung, sosoknya masih sangat besar, jadi setiap langkah memungkinkannya untuk menempuh jarak yang jauh. Namun, binatang buas seperti itu saat ini sedang melarikan diri. Di belakangnya, bayangan kecil mengejar dari belakang seperti bintang jatuh. Setiap langkah yang dia ambil akan menyebabkan tanah retak. Meskipun sosoknya kecil, kekuatannya tak tertandingi. Aohou! Naga tanah meraung. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bergerak karena sosok kecil itu meraih ekornya. Seolah-olah dia membawa karung saat dia menarik naga tanah itu kembali. Batu-batu berjatuhan, dan pohon-pohon tua tumbang. Pria kecil itu menyeret seekor naga tanah yang sangat besar saat dia berjalan keluar dari pegunungan besar. Di bawah cahaya matahari terbenam, sangat mengerikan melihat sosok sekecil itu menarik binatang raksasa seukuran bukit di belakangnya. Matahari terbenam memanjang bayangan mereka, hampir tidak proporsional. Si kecil terlalu kuat. Di kejauhan, Pi Hou dan Meng tercengang. Dalam beberapa hari terakhir, si kecil menjalani semua jenis pelatihan, dan melawan monster raksasa tidak diragukan lagi adalah cara yang paling sederhana dan paling langsung. Dia tidak membunuh salah satu dari mereka, melainkan menangkap makhluk di dekat pegunungan yang dapat mengancam penduduk desa sebelum menyeret mereka jauh. Ini sudah menjadi 8 binatang raksasa yang ditaklukkan olehnya. Itu benar-benar mengejutkan. Di pagi hari, si kecil bangun pagi dan pergi lagi. Kali ini, dia tiba di air terjun yang jaraknya 500 li. Dia berdiri di bawah dan melawan kekuatan hujan. Hamparan putih yang luas di atasnya, dan dari waktu ke waktu, batu-batu besar akan berguling. Cahaya menutupi tubuhnya, dan alih-alih menggunakan tinjunya, dia menggunakan simbol padat untuk bertahan melawannya. Bangkit! Dia berteriak. Hong! Air terjun putih yang luas berhenti sejenak, dan segera setelah itu benar-benar mulai mengalir terbalik, bergerak ke atas. Simbol emas melilitnya, seolah-olah itu adalah sungai ilahi. Ketika dia melatih tubuhnya di masa lalu, dia juga menahan hentakan air terjun dan bebatuan yang jatuh. Namun, saat ini, itu benar-benar berbeda. Dengan hanya menghirup udara, dia melepaskan teriakan yang membuat simbol-simbol melesat ke langit, menopang air terjun yang sangat besar. Di mata manusia, ini hanyalah keajaiban. Simbol emas ada di mana-mana, hampir membuat air terjun menjadi keemasan. Simbol terjalin, mencetaknya di dalam air, membuatnya terlihat ilahi dan sangat indah. Si kecil sedang melatih tubuhnya dan mengkonsolidasikan alam lorong surgawi. Dia sedang menunggu baptisan Dewa Willow, karena mungkin saja keajaiban lain bisa terjadi. Dia bergantung pada dirinya sendiri untuk masuk ke lorong surgawi ke-10, melebihi harapan Dewa Willow. Namun, masih bersikeras memberikan anak ini pembaptisan untuk melihat apakah dia bisa membawa transformasi baru. Pada siang hari, si kecil tiba di depan sebuah danau dan tiba-tiba melompat ke dalam. Segera setelah itu, air segera melonjak, dan dengan suara honglong, lebih dari 100 jin air mengalir keluar.
posisi tubuhnya menjadi seperti ruang hampa, memisahkan sebagian air danau dan membawanya ke angkasa. Dia seperti naga banjir saat dia mengendalikan dan menahan air di udara. Si kecil sedang melatih dirinya sendiri, tetapi mengangkat batu sudah tidak berguna baginya. Sementara itu, jenis latihan ini jauh lebih melelahkan, menantang tubuh dan simbolnya. Bahkan pikiran dan jiwanya sedang digunakan. Dengan dibukanya lorong surgawi ke-10, si kecil bisa mengunci segala sesuatu di dalam area tertentu. Setelah kekuatan ilahi jenis ini dilepaskan, lawan biasa akan kesulitan untuk melarikan diri. Ini bukan semacam teknik berharga, melainkan akumulasi kekuatan ilahi. Setelah sejumlah besar dikumpulkan, itu akan meletus, hampir membentuk jenis domain. Inilah yang memungkinkan dia untuk memaksa kembali semua musuh alam lorong surgawi itu sebelumnya. Dia telah mencapai puncak absolut dari alam ini, dan bisa memandang rendah semua orang di tahap perjalanan surgawi seperti dewa. Akhirnya, dia sekali lagi menghabiskan semua kekuatan surgawinya. Dengan suara hong, simbol emas menghilang, dan air danau turun dengan suara guntur yang teredam, mengguncang bumi yang besar. Si kecil langsung ditumbuk oleh semuanya. Dia dalam keadaan yang menyedihkan, dan hanya setelah waktu yang lama dia merangkak keluar dari danau besar. Dia benar-benar habis saat dia pingsan di pantai berumput. Dia sudah berlatih ke puncak kultivasi ini, namun dia masih belum puas. Dia masih ingin maju lebih jauh dalam ranah lorong surgawi dan menembus batas lorong surgawi ke-10. Aku harus melampaui batas dan menjadi yang terkuat. Anak iblis itu melolong. Setelah cukup istirahat, dia mulai mengacaukan segalanya lagi. Seluruh pegunungan tidak bisa tenang, dan semua burung ganas dan binatang buas ketakutan. 2 bulan berlalu dalam sekejap. Pohon willow di depan desa telah bersinar sepanjang waktu. Kabut-kabur melayang, dan saat aura harmonis menyebar di udara, itu membuat orang merasa aman dan santai. Berkultivasi di sini akan menghasilkan 2 kali pencapaian dengan setengah usaha. Baru-baru ini, burung merah besar, Ziun, Little White Unicorn dan yang lainnya berkumpul di sekitar tempat ini untuk berkultivasi, membuat kemajuan besar. Si kecil menghabiskan hari-harinya pergi lebih awal dan pulang terlambat. Dia akan menyiksa dirinya sendiri sampai dia benar-benar terkuras untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan alam lorong surgawi. Selain itu, dia masih berusaha mencapai level tertinggi saat dia dengan sungguh-sungguh maju. Akhirnya, bulan ketiga tiba. Dewa Willow sekali lagi menjadi damai, namun, ini hanya keheningan sementara. Itu mulai memancarkan suara ilahi, memanggil pria kecil itu. Meskipun mereka dipisahkan oleh lebih dari 100 li dari kedalaman gurun yang luas, anak iblis itu masih bisa merasakannya. Jenis jejak itu seperti seberkas kilat saat membelah langit sebelum muncul di depannya. Akhirnya akan dimulai. Dia menjatuhkan segalanya dan dengan cepat bergegas kembali ke desa batu. Semua penduduk desa terkejut. Ini adalah peristiwa besar, dan semua orang gugup. Bahkan Sechon Baldi, Octadik Triasuri Chicken dan yang lainnya menggigil ketakutan saat mereka menjulurkan kepala untuk melihat-lihat. Hairi Ball menggaruk dirinya sendiri dengan gugup. Itu benar-benar ingin bergegas, tetapi diblokir, tidak diizinkan masuk. Pria kecil itu kembali dan mengatur napasnya. Dia membiarkan energi esensi mengisi tubuhnya sebelum duduk di bawah pohon willow. Dia sangat serius, tidak lagi memiliki wajah nakal seperti biasanya. Ini mulai. Dewa Willow tampak sangat damai. Itu hanya mengucapkan kata-kata ini, dan segera setelah itu, tubuhnya menyala. Lebih dari 10 cabang turun seperti rantai ilahi saat mereka memancarkan kecemerlangan yang berharga. Pertama, 4 toples batu giok pecah, dan 4 tetes cairan surgawi kristal terbang. Dengan suara honglong,
mereka meledak menjadi hamparan cahaya warna-warni yang luar biasa dan melonjak seperti ombak lautan yang luas. Ini adalah darah berharga dari 4 binatang buas besar yang diciptakan secara individual dari burung-burung menelan surga, makhluk gunung Yi, Kyongki, dan makhluk gunung ilahi meteorik selatan. Itu adalah esensi terkonsentrasi yang pernah disempurnakan oleh Dewa Willow. Pada saat ini, 4 tetes darah meledak, memancarkan kekuatan ilahi yang membuatnya seolah-olah langit dan bumi runtuh. Fluktuasi yang kuat seperti ini sudah cukup untuk benar-benar menghancurkan sebuah desa dan bumi besar di sekitarnya. Namun, semua riak ini dihentikan oleh 10 atau lebih cabang Willow. Gelombang besar cahaya warna-warni dijinakkan, berubah menjadi aliran kecil. Mereka berkumpul untuk membentuk air terjun yang mengalir turun dari langit, mengalir ke tubuh si kecil. Ini adalah jenis pemandangan ajaib, seolah-olah dunia abadi sedang dibuka dan embun manis musim semi abadi turun. Itu memelihara pemuda ini di dunia sekuler, memurnikan dagingnya dan merebut kekuatan antara langit dan bumi. Si kecil memejamkan mata, dan tubuhnya mulai bersinar dengan kilau cemerlang. Cahaya ilahi yang terbentuk dari darah para ahli tertinggi itu memasuki tubuhnya dan mulai bergemuruh. Pada saat ini, semua organnya mulai bersinar, dan cahaya warna-warni di dalam tubuhnya tampak seolah-olah dapat memungkinkannya untuk melampaui. Riak dilepaskan satu demi satu. Si kecil mulai merasakan tulangnya pecah dan daging bergerak di sekujur tubuhnya. Dengan suara pipi papa, itu seperti segmen musik ilahi, membawa ritme tertentu. Dia telah mencapai puncak alam Heavenly Passage, dan sulit untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh. Jadi hanya tubuh fisiknya yang menjadi lebih kuat. Meskipun simbol-simbol itu berkembang dengan luar biasa baik di dalam maupun di luar tubuhnya, tidak ada transformasi yang terlalu berlebihan. Aku tidak percaya. Ini bukan batasku, dan aku masih bisa menerobos lebih banyak lagi. Si kecil tiba-tiba membuka matanya. Rambut hitamnya melayang tertiup angin, dan matanya tampak seperti kilatan petir yang menembusnya. Tubuhnya dikelilingi oleh kabut cahaya warna-warni yang meningkat, membuatnya tampak seperti dewa muda tertinggi yang memiliki aura yang mengejutkan dunia. Hong! Di sekitarnya, 10 lorong surgawi muncul secara bersamaan. Kali ini, mereka tidak mengeluarkan magma, melainkan mulai menyempurnakan cahaya warna-warni ini. Mereka mulai melahap esensi ilahi dari 4 ahli tertinggi agung, menyebabkan suara gemuruh terdengar tanpa henti. Di antara mereka, jalur surgawi di puncak adalah yang terbesar, mengisi kekosongan saat memerintahkan 9 jalur surgawi lainnya. Itu sangat kuat, menghasilkan tekanan yang luar biasa. Selama hari-hari terakhir ini, dia terus mempelajari mengapa bagian surgawi terbesar berbeda. Dia bertanya-tanya apakah mungkin untuk membuat 9 lorong surgawi lainnya sama megah dan mengesankannya, karena itu akan memungkinkan kekuatan ilahinya meningkat pesat. Ini tidak akan sia-sia, kan? Di kejauhan, kepala desa tua itu tercengang. Jika bagian surgawi ke-10 akan menyia-nyiakan esensi ilahi ini, maka itu akan sangat disayangkan. Dia membalas budi. Biasanya, dia menarik kekuatan ilahi dari bagian surgawi ke-10, tetapi sekarang, dia memelihara mereka kembali dengan esensi ilahi yang tak ada habisnya. Apakah dia mencoba membangun lebih banyak lorong surgawi? Baldi kedua bingung. Dia sudah menaklukkan 10 lorong surgawi, jadi apa lagi yang bisa dia lakukan? Tiba-tiba, si kecil mengeluarkan teriakan keras. Simbol di sekitar tubuhnya menyala, tulangnya mulai retak dengan suara pipa dan dagingnya mulai bergerak saat energi esensi yang tak habis-habisnya membentuk naga sejati yang bergegas keluar. Itu terbelah menjadi 10 bagian di sekitar tubuhnya sebelum memasuki 10 lorong surgawi. Hong Hong! Suara gemuruh dari 10 lorong surgawi jatuh tanpa henti di telinga semua orang. Mereka menjadi lebih cemerlang dan indah, seolah-olah dunia abadi muncul.
10 lorong surgawi bergabung bersama, kecemerlangan mereka yang mempesona mengejutkan saat pancaran surgawi melonjak. Di langit, esensi ilahi 4 ahli besar berubah menjadi air terjun dan mengalir ke dalam. Seolah-olah langit dan bumi sedang dibagi, dan bahkan ada kabut kekacauan utama yang memenuhi udara. 10 lorong surgawi menyerap semuanya, tetapi itu masih belum cukup. Dewa Willow mengambil tindakan, menurunkan lebih dari 10 cabangnya yang lembut dan lembab. Tiba-tiba, mereka mulai terbakar dengan luar biasa, dan ujung paling lembut dari setiap cabang mengeluarkan setetes cairan. Cahaya ilahi menghubungkan surga. Ini adalah esensi ilahi Dewa Willow, dan ketika tetesan itu jatuh, seolah-olah kekuatan hidup dari lautan turun. Jenis aura ini saja membuat semua vegetasi di dekat Stone Village tumbuh dengan panik, karena vitalitasnya benar-benar mengejutkan. Di dalam rerumputan dan tanah, banyak benih langsung berakar dan mulai bertunas. Mereka tiba-tiba bangkit dari tanah dan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Di tebing itu, pohon-pohon tua yang layu dan tanaman merambat raksasa yang sekarat langsung memancarkan cahaya. Mereka menjadi kaya dan hijau, langsung pulih dan memperoleh kekuatan hidup baru. Itu adalah keajaiban. Cairan Dewa Willow sepertinya bisa membelah bumi dan surga untuk menciptakan dunia yang hebat. Bahkan di akhir kehampaan, sejumlah besar kekuatan hidup muncul. Di depan desa, semua orang mulai merasa santai, dan bahkan penyakit lama mereka hilang sama sekali. Ada jenis kenyamanan yang tak terlukiskan, karena kekuatan hidup terlalu kaya. Bahkan para tetua yang sudah lanjut usia merasa kulit mereka menjadi kemerahan. Energi esensinya sangat bersemangat, membuat mereka merasa seolah-olah menjadi beberapa tahun lebih muda. Di tengah halaman, si kecil duduk bersila di bawah pohon willow. Pohon hitam hangus berdiri di belakangnya, dan cabang-cabang lembut yang segar mengelilinginya. Cairan berkilau melayang di atasnya, membuatnya merasakan perasaan indah yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Energi esensi tak berujung melonjak dengan suara sebelum benar-benar memasuki tubuhnya. Setelah itu mulai membanjiri 10 lorong surgawi dan berubah menjadi simbol yang tak terhitung jumlahnya. Mereka penuh sesak dan banyak, menghasilkan baptisan yang mengejutkan lagi. Dia mencapai puncak alam selangkah demi selangkah, semuanya sendiri. Dewa Willow hanya setuju untuk melakukan pembaptisan untuknya ketika dia melakukan ini. Dewa Willow ingin melihat apakah si kecil dapat mencapai keajaiban dengan bantuannya, sama seperti yang lain. Dia bergantung pada dirinya sendiri selangkah demi selangkah untuk mencapai level ini. Hanya setelah mencapai alam ekstrim ini, Dewa Willow memberinya baptisan ini. Ia ingin melihat apakah dia akan menjadi sama seperti orang lain, atau jika dengan bantuan ini, menciptakan keajaiban lain. Weng. Vitalitas besar mengalir ke 10 lorong surgawi dan menyebabkannya meningkat tajam. 10 lorong surgawi hampir tidak bisa menampung esensi ilahi dari Dewa Willow. Ada terlalu banyak, dan setiap tetes esensi ilahi seperti lautan baginya. Aura agung menyebar. Lorong surgawi ke-10 bergemuruh sebelum berkembang pesat, hampir kehabisan ruang untuk esensi ilahi Dewa Willow. Itu adalah jumlah yang sangat besar, dan setiap tetesnya seluas lautan. Hong! Tubuh lelaki kecil itu bersinar, dan dia menghirup udara. Energi esensinya disempurnakan menjadi cahaya, dan setelah bergegas keluar dari tubuhnya, ia terbang ke 10 lorong surgawi. Pada saat ini, dunia tampaknya telah tenang. Semuanya tampak membeku, dan semuanya kembali ke kehampaan. Seolah-olah dia melakukan perjalanan melampaui waktu dan ruang dan membangun langit dan bumi. Saat itu terasa seperti jutaan dan jutaan tahun. Pikirannya berkelana dari kekosongan besar ke pemisahan langit dan bumi. Energi esensinya bergabung dengan 10 lorong surgawi, membentuk domain abadi. Saya pikir saya tahu apa yang harus saya lakukan.
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.